aku bikin ini dia ya, materi eksponen tidak aku pahami. Eksponen itu baru. Jadi kok. Eksponen atau bilangan berpangkat adalah suatu bentuk perkalian di mana bilangan pokok akan dikalikan secara berulang-ulang dengan bilangan itu sendiri, dengan bentuk umum seperti ini. A sebagai bilangan pokok, dan N sebagai pangkat atau eksponen, di mana A bilangan pokok akan dikalikan sebanyak N kali. Sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang harus kita ketahui dalam memahami eksponen. Sifat yang pertama adalah pangkat penjumlahan. Sifat yang pertama adalah pangkat penjumlahan. Nah, perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan ditambahkan. Contohnya, A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Nah, kita beralih ke contoh soalnya, yaitu 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 3, maka hasilnya adalah 4 pangkat 2 ditambah 3, maka hasilnya 4 pangkat 5. Nah, jika disederhanakan, maka akan dapat 1024. Dan sifat yang kedua adalah pangkat pengurangan. Sifat yang kedua adalah pangkat pengurangan. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangkan. Contohnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Contoh soalnya yaitu seperti ini. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3, maka hasilnya adalah 4 pangkat 5 dikurang 3. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. 4 pangkat 2. 4 dikali 4, maka hasilnya adalah 16. Dan sifat yang ketiga adalah pangkat perkalian. Kita beralih ke sifat yang ketiga, yaitu pangkat perkalian. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contohnya seperti ini. Di dalam kurung terdapat A pangkat M, dan di luar kurung terdapat pangkat N. Maka A pangkat M dikali dengan N. Contoh soalnya yaitu seperti ini. Di dalam kurung terdapat 4 pangkat 2, dan di luar kurung terdapat pangkat 3. Maka hasilnya adalah 4 dikali pangkat 2 kali 3, yaitu dikali masuk pangkatnya. Maka hasilnya yaitu 4, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 4 pangkat 6 hasilnya yaitu 4096. Dan sifat yang keempat adalah pangkat pecahan. Sifat yang keempat adalah pangkat pecahan. Nah, A pangkat M per N, sini N sebagai akar, N sebagai pangkat dari bilangan pokok. Contohnya adalah seperti ini. Nah, untuk soalnya yaitu 2 pangkat 6 per 3. Nah, 3 sebagai bilangan akar dan 6 sebagai bilangan pangkat dari bilangan pokoknya. Nah, maka hasilnya adalah 2, 6 per 3, 3 dibagi 6, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, jika disederhanakan, hasilnya 2 pangkat 2 adalah 4. Namun, jika bilangan 3 pangkat 1/2, maka di sini adalah 2 dikatakan sebagai akar dan pangkatnya dikatakan yaitu angka 1. Nah, untuk akar 2 itu tidak usah ditulis karena 2 itu adalah sama dengan akar. Dan untuk pangkat 1 tidak usah dituliskan karena untuk pangkat 1, bilangan yang dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan dirinya sendiri. Maka hasilnya adalah akar 3. Sifat yang kelima adalah perkalian bilangan yang dipangkatkan. Sifat yang kelima adalah perkalian bilangan yang dipangkatkan, yang dimana terdapat dua bilangan pokok yang berbeda yang saling dikalikan dan terdapat bilangan pangkat M, yang dimana maka jika diubah A pangkat M dikali B pangkat N. Contoh soalnya 3 dikali 5 pangkat 2, yang dimana 3 ini kita pangkatkan 2, 5 juga kita pangkatkan dengan pangkat 2 yang ada di luar. Maka jika diubah 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, yang dimana hasilnya 3 pangkat 2 9 dikali 5 pangkat 2 25. Hasilnya adalah 9 dikali 25 yaitu 225.
Sifat yang keenam, perpangkatan pada bilangan pecahan. Beralih ke sifat yang keenam, yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan, yang dimana terdapat dua bilangan pokok yang dibagi dan juga terdapat bilangan eksponen M. Maka akan berubah menjadi A dipangkatkan dengan M, begitupun dengan B juga dipangkatkan dengan M. Maka akan berubah menjadi A pangkat M per B pangkat M. Masuk ke contoh soalnya, yaitu 10 per 5 pangkat 2. Maka 10-nya dipangkatkan dengan 2, begitupun dengan 5-nya yang juga dipangkatkan dengan 2. Maka akan berubah menjadi 10 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 10 pangkat 2 yaitu 100, 5 pangkat 2, 25. Maka hasilnya adalah 4. Sifat yang ketujuh adalah pangkat negatif. Masuk ke sifat yang ketujuh, yaitu pangkat negatif, yang dimana terdapat bilangan pokok A dan juga pangkat negatif M. Maka jika diubah ke dalam bentuk positif, pangkat negatif ini berubah menjadi 1 per. Maka jika diubah menjadi 1 per A pangkat M. Contoh soalnya, 4 pangkat negatif 6. Jika ingin diubah menjadi bentuk positif, menjadi 1 per 4 pangkat 6. Yang dimana hasilnya adalah 1 per 4096. Namun, jika bentuk soalnya berbentuk positif dan ingin diubah menjadi bentuk negatif, kita tinggal mengubahnya menjadi 4. 1 pernya berubah menjadi negatif pangkat 6. Dan sifat yang terakhir adalah pangkat 0. Sifat yang terakhir yaitu pangkat 0 dengan bentuk umum A pangkat 0 sama dengan 1, yang dimana apapun bilangan pokoknya jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Namun dengan syarat A atau bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0, dikarenakan jika sama dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Dengan contoh 3 pangkat 0 hasilnya akan tetap 1. Langsung saja kita beralih ke contoh soal gabungan yang pertama, yaitu tuliskan dalam bentuk pangkat. Nah, 25 A pangkat 5 dikali dengan 125 A pangkat 7 dibagi dengan 5 pangkat 2 A pangkat 2. Nah, 25 bisa diubah bentuk menjadi 5 pangkat 2 A pangkat 5. Nah, dikali dengan 125. 125 bisa diubah bentuk menjadi 5 pangkat 3. Jadi, kali 5 pangkat 3. A pangkat 7. Dibagi dengan 5 pangkat 2. A pangkat 2. Nah, seperti yang di sifat pertama, yaitu penjumlahan, maka pangkatnya dijumlahkan. Yaitu 5, 2 ditambah 3. Nah, seperti sifat yang kedua, yaitu pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Maka dikurang dengan pangkat 2. Nah, untuk A-nya yaitu sama. A pangkat 5 ditambah 7 dan dikurang dengan 2. 5 pangkat 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5, dikurang dengan 2, maka hasilnya adalah 5 pangkat 3. Dan A 5 tambah 7 sama dengan 12 dan dikurang dengan 2 sama dengan pangkat 10. Maka untuk bentuk sederhananya yaitu 125 A pangkat 10. Lanjut ke contoh soal gabungan nomor 2, yaitu soal menyederhanakan, yang dimana kita masukkan angka pangkat 2 ini ke masing-masing bilangan pokok yang terdapat di dalam tanda kurung. Maka hasilnya adalah 8 pangkat 2 A pangkat 3 dikali dengan pangkat 2 per 2 A pangkat 2. Hasilnya adalah 8 pangkat 2 64 A pangkat 3 kali 2 yaitu A pangkat 6 per 2 A pangkat 2. 64 dibagi 2 32. Karena ini merupakan bentuk pembagian, maka A pangkat 6 dikurang dengan pangkat 2. Maka hasilnya adalah 32 A pangkat 6 kurang 2 yaitu 4. 32 A pangkat 4. Itulah tadi penjelasan eksponen dari kami bertiga. Saya Andi Safa Maulidina Ice.
Saya Nazila Syakira. Dan saya Dina Asila Maskur. Kami dari SMA Negeri 5 Parepare. Semoga bermanfaat buat kalian. Dadah!